Selamat sore. Ya, mungkin masih banyak yang belum kenal sama saya ya. Jadi saya nggak perlu perkenalkan diri. Oh ya, ya saya melayani di GKMI Brastagi ya. Jalan Jamin Ginting, ya Gang Makmur. Di sana gang kami itu Gang Makmur ya. Kalau sering dibilang itu adalah matahari Gang Makmur. Wah, jadi rupanya panas pun ada kemakmuran di situ. Ya? Enggak usah lah. Masih kuat kok. Ya, istri saya satu ya. Anak saya juga satu. Putri. Ya, dan dia belum menikah ya. Ya, cukup sekian ya. Oke. Saya mau khotbah apa juga kalau di depan ini bisa hilang semuanya ya. Kalau teman-teman pemuda di Brastagi itu tahu, kalau saya di sini ya pasti langsung kasih tehnya ya, karena kering langsung kalau di depan. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang ya. Kalau sudah di depan ini langsung kering dia. Entah apa ya, dan saya memang nggak buat juga penelitian kenapa gitu ya, tapi memang itu adanya. Oke. Kalau bisa saya tanya, kenapa kita mau hidup kudus? Karena kemarin ada pemuda begini, kamu sudah bertobat, saya bilang. Sudah Pak, katanya. Baru saya tanya, apa yang berubah gitu? Baru dia bilang, kalau sebelum saya bertobat, ya saya melakukan dosa, ya rasanya nggak apa-apa. Tapi setelah saya bertobat, ya kalau saya melakukan dosa, perasaan saya bersalah gitu. Baru saya bilang, kira-kira apakah itu bertobat? Menurut teman-teman gimana? Wah, kira-kira. Baru saya bilang, ya gimana rupanya dulu dibilang waktu camp katanya semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Jadi siapa yang mengakukan dosanya, mari kita berperkara. Ya dia cepatkanlah waktu itu ya, mengakui semua dosanya. Baru saya bilang, kalau begitu mana tahu ya. Dan saya bilang disuruh berpikir 1 minggu ini. Mana tahu itu berita keselamatan covernya. Tapi isi yang dia dapatkan Taurat, iya kan? Kalau kita sudah diselamatkan, kira-kira yang terkesannya paling banyak apa? Paling banyak apa kira-kira? Ya sukacitanya kan? Ya, dosa kita sudah diampuni, betapa berbahagianya kita. Tapi kalau Taurat yang dia dapatkan, beritanya berita keselamatan, ya, covernya, tapi isinya menjadi takut. Akhirnya dia takut terus ya, setelah bertobat itu takut terus melakukan dosa. Baru saya bilang kalau orang tua kita, ya kalau kamu tidak ke ladang, kamu akan tidak dikasih makan. Ya, kalau itu beritanya kan jadi takut kita kalau kita tidak ke ladang kan. Makanya setiap dia melakukan dosa perasaannya takut gitu. Padahal sebenarnya keselamatan itu adalah ya berita kebahagiaan. Kalau kita hidup kudus, itu bebankah itu? Hah? Jangan-jangan nanti kita bilang hidup kudus itu bagi kita
Iya, bagi kita berat banget gitu ya. Ya akhirnya kita pikir, kenapalah aku diselamatkan ini. Ya harus hidup kudus lagi katanya. Ya nyanyi pula, sebab apa? Iya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Wah, sama seperti Dia yang kudus. Ya, gimana kalau begitu? Kenapa kita hidup kudus? Kira-kira. Hah? Karena Allah kudus. Jadi kita harus kudus. Gitu? Kenapa coba? Iyalah, itu udah akan pasti Pak. Ada firman Tuhan kan? 1 Petrus berapa itu? Ya kan itu katanya. Terus apa lagi? Kenapa kita disuruh hidup kudus itu kabar berat atau kabar sukacita? Wah, antara sukacita dan gimana kira-kira ya? Ya saya nggak tahu lah, tapi kita coba lihat ya. Kalau Petrus, Tuhan katakan waktu dia beri 5.000 orang makan, dan ya Yesus katakan kepada orang banyak itu apa? Siapa yang tidak memakan dagingku, dia tidak mendapat hidup. Ya. Kemudian setelah itu kata orang apa? Perkataan itu terlalu keras. Ya, akhirnya orang apa? Meninggalkannya. Ya. Jadi pikirnya nanti kalau ya terlalu keras, apakah kita meninggalkan Tuhan? Kira-kira kalau terlalu keras. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan sama Petrus apa? Petrus, semua orang sudah meninggalkan aku. Kamu kenapa masih di sini? Kenapa enggak pergi juga? Iya kan? Jangan pikir Tuhan Yesus, ayolah kuduslah gitu ya. Ya, kenapa kamu enggak pergi aja sama mereka? Kata Petrus apa? Iya, kalau keras itu harus dimakan supaya kita sehat, ya kan lebih baik makanan yang, ya makan apa lagi kan ya, yang lebih baik daripada firman-Mu. Di mana lagi tempat ya yang lebih baik daripada Engkau? Bagaimana aku mungkin meninggalkan-Mu kalau aku pergi ke tempat yang jauh ya lebih jelek daripada ini? Jadi kenapa kita hidup kudus kira-kira? Iya. Kemana lagi ya? Kemana lagi bukan pula terpaksa ini. Ini kan repot terus ini, kalau kemana lagi? Ya kita sudah selamatkan, nanti ya repot lagi. Ya begitu aja lah gitu ya. Ya, tapi mari kita coba lihat kitab Efesus dulu ya. Tahu artinya kitab Efesus itu ada apa di dalam? Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 ya. Ya. Kalau kudus nanti terus capek kali kita ya. Ya, tapi itu yang Tuhan mau. Mari kita bergantian Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita bergantian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu
dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yang kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kalau saya buat kudus itu gitu ya, kepenuhan Dia, kan gitu ya, tapi nanti kita bisa diskusikan. Tapi yang pertama-tama dulu ini adalah jemaat Efesus. Tahu jemaat Efesus ya? Efesus itu kira-kira apa? Apa yang ada di Efesus yang kita tahu? Ya, ada di situ yang paling terkenal Dewi Artemis. Wah, itu paling keren ya, dan paling ditakuti orang, Dewi Artemis. Tapi kalau kita lihat katanya itu yang paling terkenal itu yang adalah dewa kesuburan katanya ya. Tetapi di samping Dewi Artemis itu ya, katanya masih ada 50 dewa-dewa yang lain. Keren juga Efesus ini ya. Ya, jadi kalau kita misalnya ke Thailand atau kemana juga, ya penyembahan berhala itu namanya lain-lain. Ada ini penyembahan berhala untuk kesuburan yang sangat ditakuti. Mungkin ya itu saya yang buat ya. Karena 50 sih, kan keren kali kota itu 50. Ya, ada mungkin yang mau cari jodoh, ada lagi dewanya. Terus apalagi kita buat, kita aja lah. Ya makanya 50, kenapa enggak satu aja kupikir. Ya, jadi kalau dewa Artemis ini saja tidak cukup kan ya. Kalau kita mau pemanis mungkin supaya laris, ya ada lagi dewanya. Jadi kalau yang Artemis saja untuk kesuburan tidak cukup. Kalau kita mau jualan kita laris, ya pergi lagi ke Dewi. Dewi apa kita buat? Dewi manis gitu. Atau Dewi kaya gitu ya. Jadi ada 50 di situ. Dan di Efesus itu ya penduduknya katanya 250.000 pada zaman itu. Ya, dia adalah perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Keren kan? Kalau dia perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia, kira-kira orang di situ orang apa saja? Iya, campur ya, campur. Ya, dan itu adalah salah satu provinsi yang besar bagian daripada Roma. Jadi di
Efesus itu sangat kompleks sekali ya. Ilahnya kompleks. Ya, pemerintahan di situ cukup kompleks, perdagangan, prostitusi, semua ya kompleks di dalam. Ya. Kalau begitu kompleksnya, ya, orang Efesus ini bisa percaya. Wah, gimana kira-kira? Ya, begitu banyaknya, apapun dilihat metropolitan seperti itu, makanya dikatakan oleh Paulus, karena itu, ya, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus. Apa dikatakan Paulus? Aku pun, Paulus ini bukan sastrawan ya, tapi memang begitu ya. Aku pun katanya apa? Tidak berhenti mengucap syukur. Anda pernah seperti ini? Kenapa dia tidak berhenti-henti mengucap syukur? Kan bukan gombal ini ya. Jadi di tengah-tengah keadaan ini ada Dewi Artemis yang sangat berat sebenarnya. Bisa dia keluar dari kegelapan dan kehidupan yang sangat kompleks di situ. Tetapi dia bisa mengenal Kristus. Dan apa tanggapannya kalau dia mengenal Kristus? Di sini dia katakan apa? Aku tidak henti-hentinya. Kalau Anda dikasih uang 100.000, kira-kira terima kasihnya bagaimana? Atau enggak berterima kasih pun? Enggak berterima kasih pun ya. Iya. Tapi kalau semakin besar dikasih apa? Wah, kalau dikasih pila sama kita, ya, gimana kira-kira ya? Kita bilang sudah terima kasih Pak ya. Ya gitu ya. Ya, pergi lagi sebentar ya. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Kan itu namanya tidak berhenti-berhenti kan ya. Ya, pergi lagi ke sana ya. Ya, balik lagi dan tidak hentinya. Yang berarti apa? Coba, siapa kira-kira kita ini coba? Di tengah-tengah zaman yang sekarang, ya mungkin tetangga-tetangga kita pun tidak ada yang kira-kira mendekatkan kita kepada dia. Tetapi orang ini didengar oleh Paulus sudah percaya kepada Kristus. Yang tidak ada duanya itu. Dia bisa tahu ya bahwa Kristuslah Allah gitu ya. Kristus mengasihi mereka dan dia bisa membedakan dari semua ilah-ilah di situ dan dia pun percaya kepada Kristus. Tidak berhenti-henti. Setiap dia ingat kembali bahwa Kristus telah mengasihi dia. Enggak ada yang bisa dikatakan lagi ya. Karena dari nenek moyangnya pun tidak pernah membicarakan nama Yesus itu. Tapi dia telah mendengar ada keselamatan di dalam Yesus itu. Makanya ya ada beberapa orang, mungkin Anda juga termasuk salah satu ya. Pernah dulu pemuda kami begini ya. Setelah dilayani dan dia percaya kepada Kristus. Ya, 2-3 bulan dia bilang,
Aku ini kok heran Pak, katanya. Kenapa? Aku bilang, aku mau mati saja, katanya. Ya. Kenapa mau mati? Namanya bertobat kok mau minta mati gitu ya. Ya, dia bilang gini. Karena sukacita yang demikian besar ini, katanya, takut aku hilang. Daripada hilang, sekarang aja aku dapat kehidupan yang kekal itu. Gimana ini Pak, kata. Sebaliknya sama saya ya. Kalau saya ini takut sekali mati. Ketemu Yesus, iya saya pikir tidak mati. Iya. Kenapa? Adakah sukacita yang Anda kira lebih daripada di luar Kristus itu? Ya, kita sedikit berimajinasi sedikit lah ya. Di mana kira-kira sukacita yang lebih besar daripada di dalam Kristus? Di mana kira-kira? Ya, tolong tunjukkan. Ini pakai GPS juga nggak masuk ini. Di mana kira-kira? Hah? Di mana? Ya. Kita ini kadang-kadang sulit kita bilang di mana. Ya. Tapi kok kita berani tinggalkan dia ya? Kalau tidak ada, ya di luar Kristus itu tidak ada damai sejahtera. Ya. Ngapain lagi? Makanya Konghucu bilang, itu kata rektor kami dulu ya. Sering dia bilang, kalau hari inilah aku tahu kebenaran itu, nanti sore mati pun. Tapi kita nggak perlu ya, nanti ambulannya terlalu banyak nantinya. Iya. Iya. Saya sudah bersuka. Itukah iman kita kira-kira? Gimana? Ya. Aku tidak henti-hentinya mengucap syukur. Ya. Aku sudah tahu, kira-kira begitu ya. Kalau sudah bebas dari dosa itu, apalagi yang mau ditunggu ya. Makanya kalau Paulus langsung selesai, dia bilang apa? Setelah dia terima Kristus, dia bilang apa? Sekarang hidupku bukannya aku lagi. Ya, aku ini siapalah. Ya, kalau kita lihat identitas kita lahir di mana? Ya, kira-kira pengalaman kerja apa? Kira-kira pengalaman kita sejauh mana sih? Kalau Allah ini kira-kira apa? Ya, aku tidak berhenti mengucap syukur. Bisa kita percaya? Ya. Makanya kalau dulu saya bilang sama teman saya waktu kuliah gitu, ya saya kan enggaknya tampang pendeta kan. Sampai sekarang kan. Kulihat kawan ini, ya waktu dipanggil Tuhan melayani gitu. Kan kamu yang cocok, senyummu manis. Ya, kan pendeta maunya manis gitu ya. Iya, kemudian apa? Iya, ngomongnya beretika, entah tindakannya enggak tahu ya. Ngomongnya beretika. Saya pikir kadang-kadang Tuhan, ya kok saya yang dipanggil gitu ya. Ya, tapi kalau dipanggil itu berarti apa? Paulus katakan apa? Ya, panggilan itu adalah kasih karunia. Jadi aku tidak berhenti-henti. Saya pikir mungkin kita perlu duduk ya. Ya, atau sebelum, karena kita ini kan masih muda ya. Kira-kira di manakah sukacita yang lebih besar kecuali di dalam Kristus itu? Ya. Sampai selesai. Makanya saya pikir Tuhan, waktu saya tidak mau melayani, saya ini enggak mau melayani sebenarnya.
Karena kalau saya lihat pendeta, kasihan sekali sama pendeta. Disalamkan orang 5.000, oh makasih. Waduh, kalau pendeta nanti aku disalamkan orang seperti itu gitu ya. Ya, gimana lah gitu, kalau nggak diambil nggak ada uang makan. Kalau diambil, siopo aku iki kan itu ya. Ya, saya pikir, tapi satu sisi saya lihat, saya salut juga sama pendeta satu sisi. Kok maulah dia gitu ya. Ya, kok maulah dia. Ya, dia tahu kan kalau kita jadi pendeta kira-kira masa depan kita gimana kira-kira. Ya cerah lah. Iya, tapi iya kan, karena ya kawan kita yang satu ini kan. Ya, tapi bagi saya enggak lah ya, namanya hamba seperti tadi ya, budak. Kalau dari segi hukum itu budak itu mati perdata. Itu dari segi hukum ya. Makanya kalau di hukum perdata pasal 1 ayat 1 mati perdata itu udah dihapus. Karena bukan lagi manusia masih punya hak ya. Tapi kalau hamba itu sama dengan barang saja, bisa dijual belikan. Tapi ya kalau ini kan negatif. Ya, akhirnya Tuhan katakan, maukah engkau menjadi tadi hamba ya. Kalau hamba terlalu jelek, gantilah. Mau menjadi asisten. Ya, asisten yang maha kuasa gitu ya. Asisten dosen aja dulu udah keren banget kurasa. Ini Tuhan panggil menjadi, kita berbicara, nanti sampaikan ini. Ya, kalau orang itu bergumul, sampaikan kepada dia, kita berdiskusi terus gitu ya, sepanjang hidup. Makanya bukankah itu lebih enak? Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita kembali ke Efesus tadi ya. Setelah aku mendengar, tidak pernah berhenti. Setiap ku ingat Allah mengasihi aku, langsung dalam pikirannya mengucap syukur, dan tidak ada habis-habisnya dia mengucap syukur pada waktu dia tahu dia telah diselamatkan. Makin dia renungkan, makin tak terlupakan untuk mengucap syukur. Setelah itu ada 2 yang dia minta. Ini setelah dia menjadi anak Allah, setelah dia menjadi orang kudus gitu ya. Apa yang perlu bagi orang kudus dia minta di sini? Atau kalau kita sudah menjadi anak Allah, apa yang kita minta pertama? Ya mungkinlah ya, apa yang kita minta? Maunya ibuku bertobat gitu ya. Ya, kalau dia minta ini apa? Ya, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi rupanya orang sudah percaya, sudah pindah dari maut ke dalam hidup gitu ya. Tetapi bisa dia katakan di sini apa? Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia. Jadi kita ini orang yang kudus ini, siapa Bapa kita? Iya, Bapa yang mulia. Ini orang Karo namanya aja yang mulia Barus, mulia Tarigan, pokoknya dia kepingin sekali menjadi mulia, mati pun mati mulia. Ya, kan dia mati mulia itu ya. Telah dipanggil Allah. Ya. Iya. Ya, baru ada lagi yang bilang muliana. Ya. Pokoknya kepingin yang mulia ya. Jadi kita punya Bapa siapa? Iya, bukan Bapa yang kejam ya.
Tapi begitu kita menjadi anak Allah, kita memiliki Bapa yang mulia. Kalau Bapa kita mulia itu artinya apa? Wah, tapi janganlah nangis ingat Bapaknya ya. Kadang-kadang kan berat juga ya. Ada orang bilang kan begitu dulu ya. Ya, kalau kamu kenal ya, dibilang Bapa, kira-kira perasaanmu apa? Nangis dia. Karena asal dia ingat Bapaknya, kejamnya bukan main. Ya, akhirnya apa? Nggak mau lagi pun dengarkan firman Tuhan itu. Ya, orang yang kudus itu adalah memiliki Bapa yang mulia. Kalau Bapa yang mulia artinya apa? Ya, yang sering kita katakan mulia itu artinya apa mulia? Di dalam mulia itu ada 3 kata sifat apa? Ya, di dalamnya ya. Kalau kita bilang mulia itu apa? Mulia, orang menjadi mulia kalau orang itu tidak bercacat. Ya, itu satu. Kalau tidak bercacat saja muliakah? Muliakah kira-kira? Burung di udara mulia juga ya. Karena dia nggak bercacat, nggak pernah ganggu kita, malahan bangunin pagi-pagi gitu ya. Orang yang mulia itu dia tidak punya cacat. Ya, kudus gitu ya. Kemudian mulia apalagi? Kalau kudus saja dia, hanya dia tahu tanam tomat, pergi ke pasar, ya, tapi dia baik-baik aja, kerjanya cuma nanam tomat, orang nggak diganggu, mulia ini enggak? Itu muliana lah, bukan mulia itu ya. Tapi mulia apa? Di samping dia tidak bercacat, dia juga punya kuasa, kan gitu ya. Iya kan? Dia tidak bercacat, tapi dia punya kuasa. Wah, ini keren kan? Kalau dia punya kuasa tapi ya koruptor bagaimana coba? Makanya ya belajarlah mulia supaya dipakai kan gitu ya. Jadi kalau dia punya kuasa, dia abuse of power gitu ya. Kalau dia punya kuasa, dia bisa buat orang semuanya melarat misalnya. Kenapa? Jalan ke kampung kita dibelinya udah sulit bagi kita pun. Ya, ya ada uangnya, ya nanti nggak dibagi-baginya, dia beli 2 kali lipat dari yang lain. Kita nggak punya tanah lagi. Jadi dia tidak bercacat, dia berkuasa, itu juga belum mulia kan. Tetapi mulia ini apa? Dia tidak bercacat, tapi segala kuasa ada pada dia. Tetapi di samping itu, dia mengasihi kita. Salah satu tidak ada di situ, itu bukan yang mulia. Jadi kalau kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki Bapa yang mulia. Iyakah? Entah di mulut aja. Jadi kalau dia Bapa yang mulia, Bapa yang lain, ya Bapa yang lain ya namanya pun Bapa yang lain ya. Tapi ini adalah Bapa yang mulia. Makanya aku mengucapkan syukur kepadamu dan aku meminta kepada Bapa yang mulia itu. Karena dia Bapa yang mulia, apa yang diberikannya pada kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang Bapa yang baik belum tentu mulia ya. Pak, beli mobil dibeli, terus apa lagi? Apapun dibeli, baik itu enggak? Baik, tapi mulia kah? Membuat anaknya, makanya kadang-kadang orang tua yang terlalu baik sama anaknya, kemudian anaknya di luar tidak bisa terpasarkan. Iya kan? Apapun dimintanya ada, nanti kalau kuliah dia
maunya apa? Ya, apa yang diinginkannya dikasih orang kan? Tapi apakah kita kasih? Dia minta uang sama kita, apakah kita kasih? Kalau orang tuanya biarlah dia kasih gitu ya. Dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Kalau bahasa Karo dikatakan supaya Dia memberikan kepadamu kepintaran. Kalau kemarin khotbah kami dalam Korintus itu dia katakan, Kristus itulah kepintaran kita. Jadi jangan pikir kita ini pintar ya. Baru saya bilang karena di sana dulu Bang Berli ya kasih penyuluhan pertanian sama kami. Saya bilang gitu. Bang Berli itu pintar enggak pertanian? Katanya pintar. Memang pintar ya, bukan katanya aja ya. Iya. Jadi kalau dia menjadi kepintaran kita artinya apa? Ya, dia tanam jeruk. Dia bilang ini pupuknya, ini obatnya, jeruknya kira-kira apa? 0,5 kilo satu. Ya, misalnya. Ya, kalau dibilang segini kan bukan orang pintar, kita aja bisa kan? Kalau segini ya pastilah orang pintar baru bisa kan? Iya, sudah segini besarnya, manisnya bukan main. Warnanya, wah kuning emas. Wah, lihatnya saja sudah selera apalagi makannya. Ya kasih pupuk katanya kita kasih, pompakan ini katanya dipompakan. Ya kasih pupuk ini supaya nanti pas harganya pun 30.000 sekilo. Ya, baru bilang kawannya sebelah, pintar kali kamu ya. Dia bilang apa kira-kira? Orang yang punya ladang ini kah yang pintar? Atau kepintaranku Bang Berli? Gimana kira-kira? Anda kepintaran Anda siapa? Anda sendiri? Makanya Tuhan katakan, ya lakukan ini. Allah itu yang punya hikmat, yang punya kepintaran. Kalau Anda lakukan, itu kan bukan kepintaran kita. Firman Tuhan ini adalah kebenaran kan? Apa yang dikatakan kalau kita lakukan, kita pikir, orang pikir kita ini pintar kan? Kamu udah hebat ya. Suamimu itu kok sudah lain sekarang. Apa resepnya? Wih, kepintaranku adalah Kristus, ya kan? Jadi kalau kita kudus artinya apa yang Tuhan katakan ini kita lakukan, jadi apa kita nanti? Kalau kepintaran Kristus ini menjadi kepintaran kita, sebentar lagi kita ini apa? Ya, nggak jadi pun nggak apa-apa. Kira-kira sebentar lagi kira-kira kita ini gimana ini? Iya, kalau Daniel menjadi Perdana Menteri, dia kasih mimpi sama siapa? Sama Nebukadnezar, ya Tuhan simpan semuanya. Iya, karena Daniel kepintarannya dah Kristus. Han katanya sama Tuhan misalnya kan, Tuhan, ya apa isinya ini? Wah, orang pun setelah dikasih tahu begitu Daniel duduk, pikir orang sudah malaikat. Padahal sebenarnya Daniel ini pintar enggak? Jangan bilang lah, masa pula nggak pintar. Iya pintar juga ya. Iya, makanya dia katakan di sini, maunya kita tahu lah. Kalau dosa ini kita lakukan, kalau kita lakukan lagi dosa katanya tadi apa? Dulu kamu sudah dari itu. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kita dapat? Ya, Roma tadi apa yang kita dapat?
Jadi kamu lakukan lagi, supaya malu lagi. Cukuplah nak. Kan gitu ya. Sudah sakit kali dulu dalam dosa itu. Bagaimana mungkin aku masuk lagi ke dalam, ya, yang begitu lukanya di dalam, sakitnya di dalam. Bagaimana mungkin aku, ya, kembali lagi masuk ke dalam dosa itu? Ini namanya, ya, pintar. Maka Paulus katakan, aku berdoa Tuhan, supaya Engkau berikan kepada mereka kepintaran. Kepintaran artinya apa? Dia sudah bisa mulai membaca dewi-dewi sama dewa-dewa yang ada di situ. Ya, bukan harus kita melayani semuanya, baru kita menjadi perfect. Tetapi maunya kita tahu bahwa dewi itu bukan Allah. Makanya, ya, lumayan juga kita ya kalau ayat hafalannya takut akan Tuhan. Gimana? Iya, makanya orang yang takut Tuhan itu nggak ada orang bodoh gitu ya. Nggak ada kan? Tapi ya, Bapak bilang nggak ada orang bodoh. Iya. Apa jalur undangan juga? Ya samanya kita. Ya samanya. Ya, tapi itu yang dia minta ya, supaya mereka pintar lah. Apa yang perlu dilakukan, mereka punya kepintaran, bisa membaca ya. Kan itu namanya orang pintar. Siapa guru di sini? Apa artinya murid orang pintar? Sama-sama murid kan, orang pintar 10 soalnya, ya, orang pintar dapat 9. Orang bodoh, iya maunya kan. Semakin banyak yang kita lakukan firman Tuhan ini namanya orang pintar kan. Ini sudah diulangi berapa kali, ya, tetap saja. Iya. Jadi kalau dengar firman Tuhan perlu kepintaran. Karena tanpa kepintaran kita tidak akan bisa hidup kudus. Tapi ketetapan itu ya, makanya kita bilang kenapa kita hidup kudus. Daniel itu sudah lama berpikir. Ya, ini anak remaja ya yang tahu baca sejarah ya. Ya, pergi ke Babel itu dia selidiki ya, dia selidiki semuanya. Kenapa penderitaan seperti ini? Akhirnya dia bilang apa? Ya, dia menetapkan untuk hidup kudus ya. Dia menetapkan apa? Aku tidak akan mengkompromikan itu. Padahal ini di negara orang ya. Ya, tapi dia sudah menetapkan itu. Setelah dia tetapkan apa? Makanya orang yang tidak takut kepada Allah, ya apa yang perlu dipikirin lagi? Tapi dia sudah menetapkan ya bahwa aku hidup beribadah kepada Allah. Setelah dia tetapkan apa? Itu ya karena takutnya akan Tuhan. Ya, kembalilah dia berpikir, gimana caranya? Kalau kira-kira bangsa Israel yang lain gimana? Apa yang ditetapkannya ya? Kalau kata orang di kampus dulu, uang setan aja dimakan. Apalagi uang seperti itu ya. Makanya dia pikir, aku tidak mau masuk ke dalam. Bagaimana caranya? Ya, karena dia takut akan Allah. Dia harus menjadi orang berani kan? Makanya orang yang takut mau hidup kudus di hadapan Allah, ya, itu akan menimbulkan sebuah
keberanian kan? Iya enggak kira-kira? Ada keberaniannya, makanya Ahok itu terkenal kenapa? Ada keberaniannya. Ya, karena dia takut akan Allah. Mulai dia pikir bagaimana caranya supaya bisa hidup kudus. Ya, makanya dia PA ya, gimana caranya? Bisakah kita lewat hidup kudus di tengah-tengah orang Babel ini? Ya, baru dia pikir, kira-kira bisa enggak? Kita ini kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Tapi ancamannya, jadi kalau kita mau hidup kudus, kira-kira, oh aku mau hidup kuduslah Tuhan. Ya, jalan nanti kalau begini aja, jangan-jangan nanti ya ada orang, tetapi ya ini bibi ini sudah atau gimana ini gitu ya, udah selesai nanti. Makanya siapa yang mau hidup kudus? Dia harus ya, dan Tuhan akan membekali dia kepintaran. Apa yang kita lakukan? Ya, kita coba dekati yang kepala asrama ini. Wah, gimana mendekatinya? Wah, kan jalan otaknya ya. Makanya sering kita katakan, orang yang mau menjadi pedagang besar itu, ya saya bukan pedagang ya, tapi katanya nanti kalian mau, ada yang mau menjadi pengusaha besar di sini? Nggak ada ya? Hah? Ada atau semuanya? Iya, kira-kira bagaimana caranya? Ya paling sedikit ya. Kalau orang yang besar ini bisa menjadi besar, dimanapun dia bisa menyenangkan orang lain kan. Kalau ini nanti tambah besar, tambah musuh kita, bagaimana lagi jadi besar? Keliling sudah jadi musuh. Ini ya ada berkat kita bagi, ya kita bagi. Nanti ada proyek langsung orang tunjukin semua kan. Senang lagi kita buat, senang lagi kita buat. Kan bisa kita buat apapun. Tapi kalau dalam orang Karo bilang dulu apa? Labo galuh nampur 2 kali katanya. Tahu galuh nampur 2 kali? Pisang itu enggak kan 2 kali berbuah. Makanya ini kesempatan, habiskan saja. Ya, kalau orang Karo katanya P4. Wah, itu kasar kali. Kalau berani pukul saja, persoalan pudi. Wah, ini bagaimana bisa ya? Ya, pang pukul persoalan pudi. Wah, ini jadi apa kan gitu ya? Tapi dia katakan di sini, ya pokoknya nanti tanya orang lain lah. Ini masih bahasa halus ini ya. Iya. Iya. Jadi aku berdoa supaya Tuhan berikan roh kepintaran. Ya. Tahu yang benar yang dia lakukan. Sehingga dia bisa mendekatinya. Ya, kemudian apa? Yang punya ini pun beruntung kan? Yang daging-dagingnya semua kau buat catering. Wah, kan ya, lumayan juga cateringnya kan. Berapa gajinya tambah 1 hari. Tapi aku takut. Jangan takut. Wah, kan menjadi motivator sekalian. Ya. Gimana? Kita coba saja. Ya, dia coba. Ya, kalau dia coba makin kaya dia, makin senangnya ke Daniel atau ke makin orang lain. Ya. Itulah didoakan oleh Paulus. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita ini hidup yang kudus tadi harus ada kepintaran. Seperti Petrus tadi, dia berpikir, di mana lagikah tempat yang lebih menyenangkan? Walaupun semua orang memuji seperti Daud, apakah itu menyenangkan?
No. Makanya Daud berani sekali mengakuinya. Ya, dan memberikan wahyu kepada kita. Pengenalan akan Allah. Jadi gimana bisa kalau kita tidak mengenal Allah itu, ya semakin membukakan dirinya kepada kita. Bapa yang mulia yang kita kenal menyatakan diri kepada kita. Itulah sebabnya waktu kami membaca Abraham itu, ya dia kenal Allah itu tidak bercacat gitu ya. Makanya pada waktu Tuhan katakan Abraham, dia katakan apa? Hari ini aku minta persembahkanlah anakmu yang sulung. Abraham lakukan apa? Abraham tidak tunggu 2 hari lagi pun. Makanya katanya besok paginya, ya, tanpa pikir-pikir lagi, tanpa curiga lagi, karena dia mengenal Allah ini yang memberikannya. Dia kenal kok, ya, nggak lewat lagi ya, 2 hari nggak lewat, besok paginya langsung dipersiapkan ranting-rantingnya, ya, ya, karena dia mau menyembah Allah. Tapi dia bilang sama istrinya apa? Makanya ada juga penting gak dikasih tahu sama istri ya. Kalau kasih tahu kira-kira sama istri gimana ini ya? Ya, tapi jangan semua. Ini kan cuma satu, cuma nggak dikasih tahu selama hidup ya. Jangan pula. Ya, Abraham pun nggak dikasih taunya. Ya, ya cocoknya. Ya, uang kantongku ini ku kantongkan. 2 jadi 1, tapi Abraham, wah ini kita kan pintar kali untuk mendapat untung ya. Iya, tapi istrinya pun apa? Senang kali sama Abraham. Nggak ada curiganya. Ya mas, ya nggak ditanya-tanya lagi. Tapi benar-benar dia mau lakukan ya. Tapi Tuhan katakan apa? Gunung Moria, bukan belakang rumah. Kalau belakang rumah gimana? Mak katanya, nggak jadi kan? Iya. Tapi disuruh ke Gunung Moria. Kenapa Gunung Moria? Jadi Tuhan ini nggak pakai ini ya, nggak pakai apa? Ya, mempengaruhi ya ke Gunung Moria. Begitu besoknya dia lakukan. Karena bagaimana beratnya pun perintah Allah itu bagi Abraham itu baik. Tapi disuruh ke Gunung Moria juga. Apa artinya Gunung Moria? Kalau kita lihat 3 hari perjalanan. Begitu dia lakukan langsung, kadang-kadang kan kayak apa katanya tadi, kontinuitas. Kalau sekarang bisa nyanyi di sini, Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai apa? Persembahan hidup ya. Iya. Tapi besok gimana? Kalau di sini iyalah. Ya, tapi Tuhan minta Gunung Moria. Gunung Moria itu berarti apa? Kalau dia mau langsung dia laksanakan, itu apa Pak? Ya kira-kira itu rantingnya. Nggak ada curiganya. Karena memang Abraham ini adalah orang yang tahu. Tapi dia mau hidup apa yang Tuhan katakan. Sekalipun berat karena itu berasal dari Tuhan. Dia tahu bukan malapetaka. Jadi kalau ada yang berat mau hidup kudus itu bukan malapetaka. Ya. 3 hari. Coba ranting itu 3 hari. Lihat Ishak selama 3 hari. Masih bisa mundur? Masih bisa mundur. Terus saja. Sudah 100 tahun menunggu. Bukan ya kalau 3 lambar Jumat 3 rosmeter sih nggak sempat berpikir ya. Makanya Tuhan juga mau apa? Kita dengan tenang, dengan apa? Kalau bahasa pengadilan itu apa? Apakah saudara sehat
apa katanya? Jiwa dan raga. Enggak Pak, pergi dulu lah, karena nanti pasti apa yang dia persembahkan menyesal pula nanti dia kan. Ya, jangan-jangan nanti Anda pun menyesal pula kan gitu ya. Ya tunggu, Tuhan izinkan 3 hari lagi. Ya, dia bisa berpikir, apakah dengan keputusannya murni dia bisa bergumul selama 3 hari itu. Ya. Dan setelah itu apa? Ya. Dia juga enggak kasih tahu sama Ishak. Ya, Ishak pun kan, ya, gimana nanti persembahan kita Pak? Oh, Tuhan sudah sediakan. Oh iya, hebat. Wah, ini namanya Bapak kan. Iya. Sampai di ujung udah kelihatan Gunung Moria, dia bilang apa? Itu dia ya, kalau memang mau hidup kudus itu, iya, bukan berarti kita berikan, tapi pikir-pikirlah ke depan siapa sahabat kita yang terbaik. Ya, kalau firman Tuhan minta itu, apakah ini malapetaka atau tidak? Setelah dia jauh lihat Gunung Moria itu, dia bilang sama apa? Pembantunya atau apa namanya itu? Apa? Hambanya. Karena hamba ini kan juga punya hubungan, ya dekat sama anjing aja kita punya batin yang dekat kan ya. Anjing kita ngeng katanya, saya pun gak tidur, itu namanya masih anjing gitu ya. Iya, iya gak bisa tidur juga. Padahal anjing. Baru saya pikir kamu yang gak bisa tidur karena terus ini tahu sakitnya, gak tahu pula sakit apa kau gak bisa juga kan. Kita pun stres juga gitu. Iya, akhirnya apa? Dia lihat, dia bilang kepada hambanya, kalian di sini saja. Ya, itu mau hidup kudus ya. Karena jangan aku mau hidup kemana-mana, dia masih simpan di dalam kok. Oh ya Tuhan, karena kami mau persembahkan sama Ishak, gitu ya. Ya, jadi dia katakan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan wahyu kepadamu, pengenalan yang lebih dalam kepadamu, supaya dengan demikian, ya, dia katakan di sini, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Tuhan tidak menipu ya, tapi maunya terang mata kita. Kita tahu alasannya kenapa kita hidup di dalam firman Tuhan itu. Kita tahu alasannya kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, jadi apa nanti ke depan? Ya. Tapi kalau terang bagi kita, tidak ada tempat yang lain. Terang bagi kita, bagi orang Efesus ini, Kristus itulah membuat dia bisa bertahan hidup kudus di Efesus itu. Padahal kiri kanan semua penyembahan berhala dan main tipu dalam semua perdagangannya. Dan mereka ada di tengah-tengahnya. Tapi dia bisa mengenal Allah. Dan dia katakan, agar kamu tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang kudus ini dikatakan apa? Betapa kayanya kemuliaan yang sudah disediakan Allah bagi kita. Kalau kita lihat apa kemuliaan di sini, dari pasal 1 ayat 3 ini kira-kira kemuliaan yang kita dapat apa? Ya, ini katanya ya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Itu kekayaannya. Apa kekayaannya di sini dikatakan? Pertama, dia katakan di sini ada kita dapat berkat rohani, ya. Betapa kayanya kita dapat berkat rohani. Dapat apa? Penebusan. Terus apa lagi? Penebusan, kita menjadi anak-anak Allah
Itu katanya kekayaannya, kita memiliki Roh Kudus, ya, dan kita nanti akan dipersatukan dengan siapa katanya? Kita akan dipersatukan dengan orang-orang kudus, ya. Kan masih kita harapkannya itu, ya. Satu hari kita akan ketemu siapa? Kita akan bisa cerita satu hari dengan Abraham. Wah, bagaimana hatimu dulu Abraham gitu, ya. Ya, kita orang apa kita ini coba? Kita akan reuni dengan Bapak Abraham, apalagi Raja Daud. Wah, itu sudah menunggu kalau Anda di sana, ya. Ya, ya. Mana tahu kan? Ya. Jadi siapa kita ini bisa masuk level seperti itu? Ya. Makanya enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan. Kalau kami dulu, inilah anak-anak kos, ya, ini enggak sembarangan, ya. Kami kos, ada undangan kepada kawan kami, ya, anak jenderal menikah atau cucunya enggak tahu, ya, di Hotel Indonesia. Wah, satu undangan bisa 3 orang. Kenapa? Ada juga pengalamannya, ya. Ini masuk Hotel Indonesia pun enggak pernah gitu, ya. Ada undangan, katanya apa? Ya, mau kau gitu, ya. Saya pun pikir-pikir, wah, ya tapi itulah aku gitu, ya. Ya jalanlah kami. Ya, ya bukannya lihat pengantin tapi lihat-lihat gimana hotelnya. Wah, makanya kami pikir perlu cepat-cepat acaranya selesai supaya, ya, esnya berapa jenis mau dicicip. ya kan, jusnya berapa jenis gitu, ya. Karena masuk aja ke dalam, ya, ini baru pesta kalangan. Ini nanti pesta kita pesta apa ini? Atau kita pikir ini cuma hayalan belaka ini? Makanya ya, manalah kami lihat gimana pakainya, enggak lah. Waktu pun acaranya, mana dulu ya? Yang sana, sate bebek atau apa ya? Ya, tapi itu dululah, sekarang, iya. Ini kekayaan kita, ya. Makanya orang yang di dalam Tuhan kita tahu di masa depan, kalau ibu saya sering dulu bilang gini, ngapain lagi lah kita beli emas, toh nanti bersama Bapak di surga lantainya lantai emas kok, katanya. Iya, nggak ada harganya emas itu, intan permata sebagai dindingnya, katanya. Atau kita nggak sampai ke situ berpikirnya. Tuhan, berilah yang sepadan dengan aku. Gitu. Ya, berapa lama lah? Kan itu kan cuma kontrak doang. Kan kawin kontraknya itu kan. Ya. Berapa tahun lah. Setelah itu apa? Di sananya kita. Makanya ya jangan seperti pemulung di Jakarta di Hotel Bintang 5 sekitar HI itu. HI itu begitu air mancurnya, hotel-hotel bagus semua. Dia cuma, manalah botol yang kosong. Nggak pernah lihat, terus saja itu. Siang malam, besok datang lagi. Begitu indahnya, kita mau pergi ke sana, nggak pernah dia lihat. Atau kita pikir, kan bagus juga ya. Gimana lah nanti. Karena yang Tuhan janjikan ini, maunya terbuka bagi kita apa yang kita dapatkan. Makanya dia katakan apa? Aku berdoa supaya dia memberikan wahyu, pengenalan kepadamu. Kamu punya Bapa yang mulia. Bukan seperti ya Dewi Artemis itu yang terlalu sering mengancam kita. Ya. Makanya kalau dengan mengenal Allah dan kepintaran ada pada dia. Malahan kalau kita lihat Paulus hampir 2 tahun mengajar di Efesus ini supaya mereka kenallah apa yang diharapkan. Jangan lagi dipengaruhi oleh atau ancaman-ancaman
penyembah-penyembah dewi-dewi yang ada di Efesus itu. Dan dia katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka kuasa Allah akan bekerja dengan hebat di dalam dia, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau kuasa yang itu semuanya, maunya dia lihatlah, jangan kuasa Dewi Artemis itu atau dewi-dewi yang lain itu yang dia pikirkan, tapi maunya dia bisa melihat kuasa Allah yang begitu hebat bagi orang yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau hidup ya benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji apa? Maka kuasa Allah akan bekerja bagi kita. Ya, akan bekerja bagi kita untuk menolong kita. Tadi mau saya sampaikan ini, ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 14. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 21 biasanya ya. 21 kah atau ayat 15? Iya. Ya. 15 dan 16 ya. Mari kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lama. Jadi di sini Yesus apa? Kalau kamu mau mengasihi aku. Apa mengasihi aku? Menuruti perintahku. Atau hidup ya bagi Dia. Baru Yesus katakan apa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mau menuruti perintah Tuhan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, apa yang dia kerjakan? Ya, betapa hebat kuasanya, tapi dikatakan di sini apa? Dia akan menjadi penolong. Apa artinya penolong? Jadi jangan pikir Tuhan ya, ada pula orang yang belum bertobat kan begitu. Mau curi ayam, buatlah yang punya ayam ini tidur nyenyak Tuhan. Kalau begini gimana gitu ya? Tapi dikatakan di sini apa? Bagi orang yang mengenal Allah, yang mau menuruti perintah Allah, maka dia katakan apa? Aku akan minta dia ditolong. Jadi kadang-kadang kita ini apa? Belum ada ketetapan aku hidup bagi Tuhan. Tapi mau Roh Kudus. Jadi siapa yang ditolong Roh Kudus kalau begitu? Siapa yang ditolong Roh Kudus? Orang yang mau melakukan kehendak Allah. Ya. Makanya kalaupun kita mau melakukan kehendak Allah, enggak akan kita mampu. Tapi seperti Daniel tadi, dia mau melakukan kehendak Allah, maka Allah memberikan hikmat kepada dia. Ya, pada waktu dia mau memberikannya, maka Roh Allah akan bekerja untuk menolong orang itu. Jadi kenapa kita enggak ditolong kalau begitu? Makanya aku berdoa supaya kamu tahu pengharapan apa dan ada ketetapan kita untuk hidup ya
kudus di hadapan Allah, hidup melakukan perintah Allah, dan Dia akan menolong kita dengan kuasanya yang sangat hebat itu. Makanya bagaimana nanti di Efesus ini kalau kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Hanya janji Allah bagi orang yang mengenal Dia bahwa Kristus yang dia sembah itu jauh melebihi daripada orang itu semuanya. Apalagi yang kita takuti? Berat? Berat kira-kira? Hah? Berat enggak? Tapi dia katakan apa? Ya ditolong kan? Akan terjadi kan? Sesuatu di dalam bagi orang yang memutuskan hidup kudus di hadapan Allah. Kita tidak tahu hari ke depan, tetapi Tuhan katakan, aku akan minta supaya Dia akan menolong engkau. Dia akan bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau itu yang kita harapkan jadinya apa? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Atau bagi orang-orang kudusnya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus pada waktu membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kalau orang mati itu berarti apa? Apapun tidak bisa lagi dia lakukan. Ya, makanya orang yang mau hidup di hadapan Allah, yang mau kudus di hadapan Allah, bagaimana nanti jadinya? Ya, yang jelas Tuhan janjikan, kamu akan nanti kutolong dengan apa? Dengan kuasa yang aku punya. Bukan gampang ya melawan atau tidak taat kepada Dewi Artemis itu. Kan enggak gampang kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditambahkan dulu. Jadi Allah yang inikah Allah yang kita sembah sekarang? Kalau yang memutuskan ini, sejauh manakah Allah nanti menolong kita? Bukan gak ada tantangan ya, bukan gak ada tantangan. Tapi apapun tantangannya, maka Roh Allah yang Dia janjikan itu, yang punya kuasa, Dia akan menolong kita sebagaimana kuasanya membangkitkan Kristus dari antara orang mati menjadi apa? Dan didudukkannya di sebelah kanannya. Jadi siapa yang mendudukkan kita? Kira-kira siapa yang bisa mendudukkan kita? Pakai apa dia dudukkan? Kalau kita lihat Daniel, siapa yang mendudukkan Daniel di situ? Siapa yang mendudukkannya? Siapa? Allah yang inikah yang bisa mendudukkan kita? Jadi kalau begitu mau duduk di mana sekarang? Bagaimana supaya kita duduk di situ? Bagaimana supaya kita duduk? Makanya karena ketetapan Daniel tadi, Allah sudah merencanakan dia duduk di kursi itu. Ya, dengan kekuatan kuasanya, Allah yang mendudukkan kita. Makanya kadang-kadang kita pikir dengan kelicikan kita, dengan kekuatan kita, dengan cara kita duduk di situ. Tapi dia katakan di sini enggak. Karena kadang-kadang kita percaya kepada Kristus, takut kita tidak punya Jadi kalau begitu gimana? Siapa yang bisa
membuat kita duduk. Allah melihat, makanya nanti mau kita lihat Daud ya misalnya. Siapa yang mendudukkan Daud di situ? Allah menolong kita dengan kekuatan kuasanya untuk duduk di sana, ya, di Babel, atau duduk di pemerintahan kerajaan Roma di Efesus itu. Itu Allah, kuasa Allah yang mendudukkan. Saya nggak tahu ya, tapi ini firman Tuhan gitu. Makanya ya dengan cara Tuhan, dengan hidup di dalam Tuhan, enggakah kita nanti ini punya kedudukan? Kan ini yang kita takutkan. Gimana? Zaman ini enggak mungkin kita punya kedudukan. Wah, ini sudah enggak ada yang bangun-bangun ini. Makanya kita akal-akalin terus kan. Padahal dia katakan di sini, dia sudah mati kok. Hidup saja sudah beruntung kan. Dari mati menjadi hidup, dari hidup menjadi duduk. Duduk di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Atau duduk di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita di dalam Tuhan itu, suramkah kira-kira? Gimana kira-kira? Wah, saya pun nggak tahu lagi kalau begitu ya. Gimana? Saya tahu Anda merasa berat, saya pun merasa berat. Ya, makanya kami bilang ini khotbah kita ini khotbah yang tidak populer gitu ya. Ya, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan di dalam zaman ini, bisakah? Makanya pada waktu kami membahas kitab Nabi Elia. Elia itu satu orang ya. Ya, satu orang. Dia bisa mengalahkan siapa? Kenapa? Kalau khotbah Pak kan gampang. Kalau begitu gampang khotbah, Anda khotbah aja lah nanti. Tapi untuk apa ini kan gitu? Akhirnya waktu Tuhan katakan, ya ilah-ilah orang itu diejek-ejek ya. Padahal orang banyak yang ngejek-ngejek kita. Ini si Elia apa? Dia ejek-ejek orang itu semua. Manalah kalian, mungkin masih tidur dia. Mungkin masih merantau jauh. Lebih keras lagi lah. Panggil. Ya, satukan suara kalian bulat supaya dia dengar. Dia ejek-ejek. Padahal ini satu orang. Atau Anda juga bisa nanti mengejek-ngejek gitu ya. Wah, iyalah. Biar Pak Pendeta ini nanti kita ejek-ejek gitu. Ya tapi ya pikir-pikirkanlah ya. Kalau Allah ini Allahnya Elia, Allahnya Daud, masihkah berganti Allah kita? Betapa hebat kuasanya, tapi mana orangnya seperti Daud, kan gitu ya. Mana orangnya seperti seperti Elia. Rahab pun apa? Rahab pun sudah ketakutan ya. Sudah ketakutan, tapi datang si Isebel. Kalau Elia tidak mati kamu seperti apa? Seperti nabi yang kau bunuh itu, biarlah semua ilahku itu. Wah, makanya ngeri juga Elia. Sama putri takutnya bukan main. Gitu ya. Tapi saya bukan ini. Jadi bisa kan? Wah. Ini ya, coba-coba pikir, jangan terlalu cepat lah. Iya. Iya kan? Ya makanya ke Gunung Moria kan, ke Gunung Moria. Ya, tapi jangan pula nanti takut menjawabnya kan ya. Oh, ini nanti kita ini jadi repot nanti gitu ya. Tapi dia katakan kuasanya lah
mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Makanya coba berdoa, Tuhan, siapakah yang mendudukkan aku? Apakah jalan hidup yang kudus ini? Makanya orang nggak akan mungkin berpikir ya sampai sekarang misalnya Ahok itu bisa menjadi gubernur begitu ya. Tapi inilah yang perlu didoakan terus menerus. Apakah dengan hidup benar di hadapan Allah, mentaati Allah, kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah di surga, akan mendudukkan kamu. Yang berarti dia bilang sama orang Efesus apa? Jangan lu takut, tidak punya kedudukan di Efesus ini. Jangan kamu takut dalam perdagangan yang picik ini. Berdaganglah dengan benar. Capek. Tapi bisa. Wah, duduk dulu. Tapi ini yang dia katakan. Dia katakan apa? Supaya yang jauh lebih tinggi, apa artinya duduk di sebelah kanannya? Duduk di sebelah kanannya di sorga itu artinya bahwa kuasanya itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Pemerintah untuk apa sih pemerintah? Ya, siapa jurusan PPKN di sini? Untuk apa pemerintah? Hah? Ya, pemerintah namanya Pak tukang perintah gitu. Ya, di mana-mana perintahnya, makanya dia menjadi dia katakan, ya jangan takut sama pemerintahan di sini. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga, yang berarti kuasanya apa? Jauh lebih tinggi dari itu. Jadi kalau yang punya jabatan ini, ya punya pemerintah bisa mendudukkan dan bisa. Ini kan Prabowo sebentar lagi ya. Kalau dia menjadi presiden itu artinya apa? Dia punya hak prerogatif. Jadi yang punya hak prerogatif itu, yang punya veto itu siapa? Makanya waktu Maliaki katanya apa? Pelit kali kamu kumpulkan, kubocorkan dari dalam. Ya, kalau dibilangnya sama si Eso itu kamu bangun, selesai kuruntuhkan lagi. Karena dialah yang punya hak prerogatif sama siapa? Ya, tapi sayang Pak Prabowo nggak kenal sama saya. Kalau dia kenal sedikit kan, ya lumayan lah. Ya. Tapi kalau kudus itu kan berarti Tuhan katakan apa? Menjadi apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kalau semakin kudus kita semakin apa dengan Tuhan? Semakin kenal dan semakin kalau hak prerogatif itu siapa yang diangkat? Manalah ku tahu Pak siapa pula yang diangkatnya. Partainya pun enggak. Kita punya partai pun enggak ada. Kita cuma part-time aja gitu ya. Ya, dia sodor-sodorkan semua ya. Tapi dia punya hak prerogatif gitu ya. Ya, pastilah yang diangkatnya yang dia. Anda ini bisa dipercaya enggak kira-kira ini ya? Diperiksa jantungnya ini kira-kira. Sama scan otaknya ini bisa dipercaya enggak ya? Makanya nggak diangkat. Gimana gitu ya? Toh dia lihat aja uang sudah gemeteran gitu ya. Mau kemana ini orang gitu? Iya. Makanya Tuhan, ya, bisakah bangkit di tengah-tengah kita yang seperti ini? Tapi dia katakan pemerintah itu
yang jauh lebih daripada Prabowo dan bisa juga menurunkan Prabowo pun. Ya. Inilah maunya kita kenal. Makanya siapapun yang menjungkir balikkan kita, tapi kalau Allah ini sudah mempersiapkan Daniel, siapa yang bisa merongrongnya? Makanya bukan happy burden pula hidup kudus, supaya dia lihat-lihat, cocok ini. Jadi apa? Jadi apa kira-kira Anda cocok? Jadi apa? Enggak kurang kuasanya kan? Makanya Anda lihat-lihat aja lah orang pintar itu. Kenapa dia pintar? Karena dia berani melakukan sesuatu, dia terangkat. Bukan karena pintarnya kan? Jadi punya potensi kah kita ini? Kira-kira, ya. Kalau kaya banget kita ini, apa yang kita lakukan kira-kira? Tuhan gak salah. Kenapa kita belum? Iya. Ya. Tapi kan kita belum belajar Efesus, Pak. Ini sudah tahu gitu ya. Iya. Ya makanya kan kalau Tuhan sudah tahu, dia ingat. Inilah yang cocok kan gitu. Terus apa? Dia punya kekuatan kuasanya kok. Dia pemerintah. Walaupun kira-kira Dewi Artemis tidak senang. Kalau kamu tahu dia telah duduk di sebelah kanan Allah. Yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi daripada semua penguasa. Kalau dia memakmurkan negeri ini lewat kita. Makanya banyak penemu-penemu itu bukan karena pintarnya. Tapi karena Tuhan berikan. Kan kita tahu apa? McG itu ya, McG ya. Apa? McG itu apa namanya yang ikan-ikan, bukan ikan, ayam apa? Apa? Ya pokoknya itu lah. Kalau saya ulang tambah salah juga ya. Ya kalian aja lah buat. Itu siapa itu coba? Siapa itu coba? Kan pengemis itu kan. Cuma tahu goreng ayam saja dia. Kayanya bukan. Kita ini coba kalau kita tahu nanti tomat enaknya se-Indonesia kita buat tomat enak gitu. Wah, pendetanya pun pasti terkenal. Ya, tapi siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Ya. Kan bisa dia berikan seperti itu ya. Tapi kenapa kita picik kali gitu ya? Makanya dia lebih tinggi daripada pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan tiap-tiap nama. Dia lebih tinggi dari orang kaya. Namanya orang kaya apalagi? Ya, lebih tinggi dia. Yang artinya apa? Dalam satu pribadi itu. Maka sebenarnya kalau kamu hidup untuk dia saja, that is enough. Kan gitu ya. Nggak perlu peduli itu. Karena kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita tahu apa yang bisa diharapkan dari dia. Jadi kan bisa Tuhan. Apa yang Tuhan bisa berikan. Berilah padaku. Bukan karena kepentingan. Sekarang pun engkau bisa beri. Dalam satu ayam saja coba. Bukan saja dia kaya. Namanya pun terkenal, bahkan seluruh dunia sering menyebut-nyebut namanya. Ini kita aja yang sebut-sebut nama kita. Ya, ya bosan pun orang. Ini karena pintarnya kah? Kira-kira? Ya, ada yang mau tambahkan kalau begitu. Siapakah Allah kita itu? Siapakah yang bisa mendudukkan kita? Siapakah yang bisa membuat kita kaya?
Siapakah yang membuat kita bisa bijaksana? Siapakah yang bisa mendudukkan kita di situ? Bukankah ada pada Dia? Makanya kalau di kampung kami itu aja, kan hebatnya ya. Jeruk aja tahu orang Karo. Tuh banyak orang kaya karena jeruk. Iya kan? Jadi satu aja Anda dipakai Tuhan di sini coba. Sudah kaya semua ekspedisi, supir-supir sudah kaya. Ya Pak, apalagi pasar induk di Jakarta. Malahan sudah terkenal pun kota kami. Jeruk, beras, tagi. Ya, gara-gara jeruk saja kan. Ya, jadi kalau gitu gampang banget, siapa bilang enggak? Terlalu susahkah bagi Tuhan memberikannya sama kita? Tapi demi siapa itu? Itu yang dulu. Kenapa belum Tuhan berikan? Ya, kenapa? Ya, makanya dengan mengenal itu dia katakan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Yang berarti apa? Semua kuasa ini bisa diaturnya supaya kita bisa melihat. Ini kadang-kadang apa? Ya, saya nggak tahu bahasa Karonya. Tuhan buka peluang, nggak kita lihat. Jalan kita terus di situ nggak kita lihat. Orang Barat cuma kecrek gitu aja udah tahu. Makanya dulu tali plastik, sebelum tali plastik dulu ada di kampung kami tali utur. Tahu tali utur? Dari ijuk. Kampung kami pabriknya itu. Buat tali. Ya, di sana kemarin, ya kata orang itu tapi benar enggaknya tahu. Ya, ada orang Jepang di sana 1 tahun di kampung kami. Akhirnya apa? Semua tali itu dari plastik dia buat. Dari mana pikirannya itu gitu? Kalau Tuhan katakan apa? Kalau dalam Filipi itu apa? Bakatmu atau kemauanmu juga, ya apa? Iya, itu berasal dari Allah. Ya, itu yang dikatakan. Jadi jangan takut kuasa itu ya. Jangan takut tidak kaya dalam perdagangan ini. Karena kamu tidak sahabatnya Dewi Artemis. Dia telah dibuat menjadi penguasa di surga yang lebih tinggi. Dan segala kuasa telah diletakkan di bawah kakinya. Dan dia katakan, supaya dengan demikian, jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan Dia. Ya, apa artinya kepenuhan Dia? Kalau dalam bahasa Karo katanya supaya kita mentuhankan Dia dalam segala hal. Dalam pernikahan mentuhankan Dia kan. Uang misalnya, kita tuhankan Dia. Kalau Tuhan berikan ini, kalau uang kita banyak, ya beranikah kita mentuhankan Dia? Maka kalau kamu kepenuhan Dia, makanya kita bilang tadi kenapa kita hidup kudus. Orang yang kepenuhan Dia, maka Dia pun memenuhi semuanya yang kita butuhkan. Karena Dia kepala atas semuanya, kita rindu kebahagiaan. Dia tahu bagaimana memenuhi kita. Kalau kita hidup kepenuhan Dia. Ya, di mana? Di Efesus. Bukan di Medan, di Efesus. Kita bisa kepenuhan Dia. Dan orang yang kepenuhan Dia, Dia akan memenuhi segala sesuatu. Dalam bahasa Karo dikatakan, ya, orang yang kepenuhan itu kalau masak namanya ketu. Waktu kita mentaati Dia, disitulah hidup kita ketu.
Ketu itu artinya apa? Iya, cabenya pun cocok karena keringatan kita makannya. Iya, asinnya pun cocok, terus apa lagi? Iya, pokoknya ketu itu, iya, nggak ada duanya lagi lah. Damai sejahtera bagi orang yang kepenuhan Dia. Disitulah hidupnya ketu. Disitulah merasa seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ada yang mau ditambahkan? Jadi siapa Allah kita itu kalau begitu? Kapan kita putuskan? Aku baru tahu Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ya, kamu rupanya memiliki hak prerogatif. Gitu ya. Gibran saja dari wali kota sampai ke sana. Aku anakmu gitu. Iya. Ada siapa yang mau menambahkannya? Jadi adakah tempat lebih baik daripada taat kepada Kristus? Jadi apa yang kita lakukan kalau begitu? Wah, pintar banget. Ya, tapi saya kira ini akan pasti terjadi ya, pasti terjadi. Hanya mana, ya, Elianya mana, gitu ya. Daudnya mana, terus siapa lagi? Danielnya mana? Daniel sembiring aja ada. Ya, gitu kah?